Slamet, berjumpa lagi bersama Kak Fati. Di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari metode perhitungan pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, pertama, dapat menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Kedua, dapat menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ketiga, dapat menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, di sini ada gambar padi nih. Gambar padi itu menggambarkan pendekatan produksi. Kira-kira produksi di negara Indonesia tuh ada berapa totalnya? Gambar kedua ada gajian. Nah, berarti melihat pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ketiga, contohnya ada konsumsi. Berarti pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Biar lebih jelas lagi, kita masuk ke materi. Metode perhitungan pendapatan nasional ada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan produksi atau production approach. Kedua, pendekatan pendapatan atau income approach. Ketiga, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pertama, pendekatan produksi, yaitu menjumlahkan nilai tambah atau value added barang atau jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor industri. Rumusnya, Y sama dengan V1 kali Q1 ditambah V2 kali Q2 dan seterusnya sampai ke Vn kali Qn, sampai semua sektor industri terjumlahkan. Kedua, menjumlahkan nilai akhir barang atau jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor industri. Rumusnya adalah Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 dan seterusnya sampai ke Pn kali Qn. Perbedaan antara rumus nilai tambah dengan nilai akhir adalah di sektor industrinya. Ketika nilai tambah itu contohnya adalah beras, kemudian ke tepung, ke roti, itu kan saling berhubungan. Maka yang dicari adalah nilai tambahnya. Kalau untuk menjumlahkan nilai akhir, itu contohnya adalah barang yang memang tidak saling berhubungan. Contohnya apel, jeruk, mangga, maka dihitung nilai akhir. Kita masuk ke pendekatan kedua. Ada pendekatan pendapatan, yaitu menjumlahkan pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh masing-masing pemilik faktor produksi. Rumusnya, Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. R itu rent atau sewa, yaitu balas jasa atas kepemilikan tanah atau bangunan dan sumber daya alam. W itu wage atau upah, yaitu balas jasa atas kepemilikan faktor produksi tenaga kerja. Kemudian I interest, yaitu bunga, balas jasa atas kepemilikan modal. Kemudian terakhir ada P, profit atau laba, yaitu balas jasa atas kepemilikan faktor produksi berupa kewirausahaan. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku ekonomi. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. C itu konsumsi, pengeluarannya rumah tangga konsumen. I investasi, pengeluarannya rumah tangga produsen. G government expenditure, pengeluarannya pemerintah atau negara. Kemudian ada X dan M. X itu ekspor, M itu impor, pengeluarannya masyarakat luar negeri. Kemudian kita masuk ke soal latihan. Diketahui data sebagai berikut. Kapas 10, benang 20, kain 50, pakaian 100. Hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Ketemunya, pendekatan produksi menggunakan nilai tambah. Karena kapas, benang, kain, dan pakaian itu saling berhubungan, maka kita cari nilai tambahnya. Untuk kapas nilainya 10, dari kapas ke benang tambah 10, dari benang ke kain tambah 30, dari kain ke pakaian tambah 50. Di total ketemu 100. Kemudian kita masuk ke soal latihan berikutnya. Diketahui data sebagai berikut dalam triliun: sewa 30, konsumsi 25, investasi 10, pengeluaran pemerintah 40, laba 10, upah 15, ekspor 20, impor 15, bunga 5. Hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Pendekatan pendapatan rumusnya R ditambah W tambah I tambah P. R itu sewa, sewa 30, W wage upah 15, I interest bunga 5, dan P profit atau laba 10, ketemu 60. Kemudian pendekatan pengeluaran, C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M.
C-nya 25, I-nya 10, G 40, X-nya 20, M-nya 15. Ketemu 80. Kesimpulannya, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ada 2 rumus berdasarkan nilai tambah dan nilai akhir. Kedua, untuk pendekatan pendapatan, rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran, rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Sekian dari Kak Fati, terima kasih. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Mau nonton video pembelajaran menarik lainnya? Yuk, subscribe channel YouTube Sekolah Online dan download aplikasi sekolah di App Store atau Google Play.